Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita di minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya yang tamak, yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian saudara. Sepertinya ada sesuatu teguran yang keras terhadap orang kaya dalam teks ini. Sepertinya kita diperhadapkan dan tergiring opini, walaupun sekilas kurang senang melihat orang yang kaya, menaruh curiga terhadap orang yang memiliki banyak harta di tengah-tengah dunia ini. Benarkah demikian? Tentunya tidak. Yesus dengan keras mengkritik orang kaya yang serakah, yang tamak. Kalau kita konsisten melihat ke belakang, masih dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-24, dikatakan firman Tuhan, ucapan bahagia dan peringatan. "Tetapi celakalah kamu, hai orang yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan." Dikatakan orang kaya celaka karena dia mendapat penghiburan dari kekayaannya. Berarti dia pernah merasa luka karena tidak benar. Pernah dia merasa sengsara oleh karena kekayaannya, karena dia mencari kekayaan, menggunakan kekayaannya tidak tepat,
sesuai dengan yang diinginkan oleh firman Tuhan. Firman ini menjadi benar sama kita bagi semua umat yang percaya karena Yesus yang menyatakannya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, ternyata orang kaya bodoh yang dikatakan Yesus di sini adalah orang yang bersengketa dengan harta warisan orang tuanya terkait dengan tanah. Dia mendengar bahwa Yesus adalah sudah mulai diagung-agungkan sebagai guru, sebagai pengajar, malah ahli di bidang Taurat dan di Injil keselamatan juga dia kobarkan. Dan sepihak dari yang bersaudara ini mau mencari pembenaran, melibatkan Yesus untuk mensukseskan rencana ketamakannya. Ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini yang melangkah berpikir dengan licik mencari pembenaran sampai kepada pengadilan, mencari pembenaran hukum dalam rangka melayani, mensukseskan rencana licik dan ketamakannya. Karena itu Yesus menjawab, "Hai saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim buat kamu dan menjadi pengantara di antara kamu yang bersaudara?" Dia membalikkan dengan sebuah pertanyaan, mensugesti orang yang tamak itu yang mau mencari kesempatan mempergunakan kekuatan pengaruh Yesus yang sudah mulai nampak dan kelihatan pada saat itu. Dan seterusnya dalam ayat 15, Yesus mengingatkan orang kaya lama itu. Karena orang tuanya sudah kaya dan dia juga kaya dengan saudaranya. Tapi tamak, haus, terus menerus mau memiliki lebih banyak. Dikatakan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap harta. Jangan tamak. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 15, karena harta kekayaanmu itu tidak membawa kamu ke dalam kehidupan. Dikatakan firman Tuhan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudaraku dimanapun berada, jikalau ada ketamakan yang bersarang, yang bekerja di hati dan pikiranmu, menganggap bahwa hartamu itulah mensejahterakanmu, supaya itu mulai sekarang dikritisi, diambil cepat-cepat dan dibuang, supaya tidak jatuh kepada pergumulan yang berkepanjangan dalam hati, pikiran, kalbu, dan kehidupan. Yesus menggunakan istilah di dalam ayat yang ke-15 ini, istilah yang lazim dipakai untuk orang yang tamak, pleonesia. Pleonesia memberikan arti orang yang haus untuk memiliki sesuatu harta materi sebanyak-banyaknya. Orang yang terus merasa kurang dengan apa yang dia miliki dan menempuh segala cara menghalalkan langkah apa dan cara apapun untuk memperoleh harta kekayaannya. Persis lazimnya dikatakan orang minum air laut, terus haus, tidak pernah puas. Apa yang sudah ada tidak pernah bersyukur dan tidak melihat apa yang dimiliki oleh hidup saat ini bersumber dari Allah. Hanya terfokus kepada hidup saat ini yang mau dihiasi oleh segudang 1000 banyak macam aksesoris kehidupan, bersaing, kalah gengsi, dan melihat semuanya itu bersumber dari kekuatan, kemampuan, dan kebolehan hidupnya sehari-hari. Tidak pernah melihat itu bersumber dari Allah. Tidak pernah melihat itu sesuatu hal yang disyukuri kepada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Karena itu dikatakan oleh Yesus kepada orang kaya yang lama itu, yang bersengketa dengan saudaranya itu. Dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 dikatakan Yesus satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hasil dari ladangnya melimpah. Karena melimpah tidak cukup lagi gudangnya untuk menyimpan harta kekayaannya itu, dan dia berencana untuk memperluas
gudang ataupun lumbungnya, tempat hasil dari ladangnya itu. Memperbanyak rekening, mempergendut rekening dari hasil usaha pekerjaan dengan yang lain. Dia tidak pernah ingat kepada orang kecil yang tertindas gajinya, kehidupannya, yang ada di sekitar ladangnya, yang meski dia perhatikan juga kehidupan kesejahteraannya seiring dengan melimpahnya hasil kerja mereka di ladangnya itu. Malah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, orang kaya yang bodoh itu berkata kepada jiwanya sendiri, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah engkau karena materi barang sudah cukup." Tertimbun dikatakan di sini. Tertimbun bisa untuk antar tahun, mungkin boleh kita katakan bukan hanya antar tahun, tapi antar generasi, saudara-saudaraku. Bukan hanya kepada cucu, tapi kepada cicit dari cicit dan cicit yang lain. Turun-temurun hasil dari penindasan terhadap orang kecil di tempat bekerja, di tempat ladang, atau di mana saja pun, yang membuat si orang kaya itu memperoleh lebih banyak. Saudaraku yang kekasih, inilah yang dilabeli oleh Tuhan Yesus, orang kaya itu menjadi bodoh, karena dia tidak pernah berpikir, berdialog antara hati dan pikirannya. Bagaimana caranya hartaku ini untuk memuliakan nama Tuhan? Ku berikan syukuran karena ini bersumber dari Allah, maka aku akan mempersembahkan syukuranku kepada Allah, memberikan dukungan dari materiku ini dalam pelayanan di rumah Allah terhadap semua para pelayan-pelayan yang terlibat di dalamnya, yang hidup dari pelayanan, yang tergantung dari pelayanan di bait Allah. Malah dia berorientasi kepada dirinya, yang mau makan minum, yang mau beristirahat, menikmati seluruh jagat raya, seluruh pantai yang terindah di dunia, seluruh tempat rekreasi, mungkin seluruh makanan, fasilitas hotel yang lain akan dinikmatinya. Tetapi tidak memperdulikan orang yang kurang makan yang ada di sekitarnya. Jiwa solidernya tidak memiliki rasa simpati dan empati. Yesus katakan bahwasanya jikalau engkau berbuat kepada orang kecil itu, dalam kaitan ini orang kecil yang membuat engkau menjadi kaya berlebihan hasil ladangmu, engkau tidak berbuat kepada aku. Yang berbuat kepada orang kecil itu adalah yang berbuat kepada aku. Disinilah letaknya berikutnya pemahaman orang kaya bodoh yang dijuluki oleh Tuhan Yesus kepada orang yang bersengketa dengan saudaranya terkait dengan harta pembagian warisan orang tuanya itu. Saudaraku yang kekasih, makin terasa kecaman dan tekanan Tuhan Yesus. Dikatakannya dalam ayat yang ke-19. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan, ayat 20 maksud saya, dikatakan dalam ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Pengertian jiwamu pada malam hari ini akan diambil, ada jarak waktu yang sangat dekat. Kalau bicara itu siang, malam biasanya paling lama orang tidur jam 10 kalau menjaga kesehatan. Kalau ini dibicarakan Tuhan Yesus mungkin jam 6 sore, mungkin jam 10 tinggal 4 jam lagi. Kalau siang mungkin katakanlah sekitar 8 atau 10 jam. Kalau Yesus mungkin katakan ini ketika santai makan malam, bayangkan Bapak Ibu tinggal 3 jam lagi. Jikalau jiwamu diambil pada malam hari ini, ketika engkau tidur nyenyak tanpa ada persoalan. Banyak orang juga di dunia ini, banyak hartanya, mungkin banyak segala sesuatu aksesoris dalam kehidupannya, sedang tidur nyenyak, keluarga dan semua melihat esoknya sudah tidak bernyawa lagi. Artinya apa yang dikatakan Yesus pada orang kaya yang bodoh ini? Pendek situasi yang memiliki harta benda itu, tidak berkepanjangan. Kalau begitu diberikan pemahaman biasanya apa?
Harta benda yang kau tumpuk itu adalah semacam pinjaman dan semacam titipan yang dipinjamkan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah melalui pekerjaan, melalui harta benda nenek moyang kita yang kita olah, melalui hasil pikiran, melalui perjuangan dengan yang lain, melalui segala sesuatu usaha yang baik yang mendatangkan sukacita umat manusia dan semua orang yang membutuhkannya, tetap akan sementara sifatnya. Apalagi orang yang tidak melihat itu bersumber dari Allah yang diketahui Yesus pada saat ini, bahwasanya tidak lama engkau akan bersama harta bendamu itu, jiwamu akan diambil pada malam hari ini. Sesungguhnya apa yang kamu tumpuk, apa yang kamu terima, apakah gunanya lagi itu? Tidak akan kamu ketahui, tidak akan kamu nikmati. Orang yang memiliki banyak tapi tidak memberikan untuk dinikmati sesama dan termasuk untuk mendukung kemuliaan nama Tuhan adalah orang yang termasuk bebal. Orang bebal adalah orang bodoh. Orang bodoh, orang bebal adalah orang yang tidak mau melihat dari seluruh totalitas kehidupannya. Dari seluruh totalitas kehidupannya merupakan berkat pemberian dari Allah Bapa di sorga. Pemahaman orang kaya yang bodoh di hadapan Allah. Berikutnya dikatakan Yesus dalam ayat yang terakhir, ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri. Kalau bapak merasa, ibu merasa ada harta sedikit banyaknya, jangan bermimpi itu hanya untuk milik sendiri. Makanya ada banyak orang dan sering kita sampaikan dalam bentuk khotbah bahwa harta, uang, dan segala sesuatu beraspek sosial. Saudara punya kendaraan, jangan hanya saudara yang memakai, yang menggunakannya. Berikan dipakai oleh orang lain, menunjang kegiatan sosial. Dan materi, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, meski beraspek rohani, berikanlah apa yang ada untuk menunjang kemuliaan nama Tuhan. Lewat pembangunan gereja-gereja, lewat pelayanan di tengah-tengah gereja, lewat mendukung kebutuhan para pelayan, beraspek sosial dan beraspek kerohanian. Yesus katakan, demikianlah jadinya orang yang hidup yang hanya untuk memikirkan dirinya. Yesus mengatakan, jikalau kau mengumpul banyak, sedikit sederhana, jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Yang seterusnya dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang tidak kaya di hadapan Allah adalah orang yang tamak, yang melihat semua kehidupannya bersumber dari perjuangannya, bukan bersumber dari Allah Bapa di sorga. Jikalau ada yang sedemikian di minggu hari ini, mari cepat-cepat berefleksi, menukar gaya hidup, melihat hidup ini berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga yang perlu disyukuri dalam bentuk pemberian, membagikan yang ada bagi diri kita untuk orang yang layak untuk menerimanya, yang kita mampu untuk memberikannya. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa dunia ini cukup untuk memberikan kepada setiap orang menutupi kebutuhannya, tapi dunia ini tidak mampu untuk mencukupi keserakahan hidup, keserakahan orang untuk kehidupannya, untuk kehidupan orang, setiap orang yang serakah di tengah-tengah dunia ini. Jadilah saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi orang yang sungguh-sungguh memahami hidup ini adalah berkat dan anugerah. Bukan memahami hidup ini semacam hasil usaha kehidupanmu supaya tidak jatuh kepada gaya hidup yang tamak dan serakah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kekal, yang berkuasa menggagasi kehidupan kami, yang menciptakan yang baru dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, datanglah Engkau. Engkaulah yang senantiasa membantu umat-Mu untuk menghidupi firman-Mu, agar karya Roh Kudus semakin nyata memperbaharui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.